Ketemu lagi dengan Sofi Navita, You Are Loved. Ini adalah Sofi Navi Talks episode yang kesekian di musim pertamanya secara tayangan YouTube. Dan hari ini saya punya tamu yang luar biasa istimewa. Saya akan perkenalkan saja langsung Endah from Endah and Reza. Endah Widya Stuti ya? Iya benar, oke. Biasanya soalnya kalau orang ketemu langsung pasti Endah and Reza gitu kan ya. Padahal kan itu dua orang berbeda ya kan. Atau Endah Laras, oh beda. Oh ya beda lagi. Selamat datang di Bali. Selamat ya, senang sekali Mbak. Ini aku di sini di Pepita & Sons. Apa ya, begitu kesini emang dari dulu pengennya mampir ke Pepita. Dan baru sekarang akhirnya kejadian dan emang lovable banget tempatnya, aku suka banget. Terima kasih. Padahal dia juga punya coffee shop guys di Jakarta. Nggak ada apa-apanya daripada ini. Dan dipakai untuk komunitas. Nah nanti kita akan tanya karena yang saya tahu di situ sering kumpul musisi-musisi, juga kepedulianmu pada musisi-musisi untuk bisa menulis lagunya mereka sendiri ya kan. Terus di atas ada ruangan gamingnya Reza. Ruangan gaming. Reza RHESA, S-nya 1 ya, benar iya, nggak? betul. Kadang-kadang soalnya ada orang tulisnya S-nya 2 atau Betul. Reza, jadi Reza. Iya, atau Res H-nya di belakang. Oh Reza juga Iya, ada. Oh seperti Pongkai. Pongkai juga sering sekali. Oke. Duo suami istri, of course, walaupun hari ini suaminya tidak hadir di sini, aku tetap akan nanya seputar duo suami istri ini ya, karena menurut aku menarik sekali. Kenapa? Dari awal, mulainya, lahirnya indie, sampai hari ini juga masih tetap indie. Padahal banyak, ya sebenarnya zaman sekarang menjadi indie tidak aneh sih ya, apalagi setelah musim digitalisasi ini melesat. Everybody's indie, everybody can make their own music, can make their own TV show ya kan, semua orang punya semangat indie. Betul. Tapi awalnya itu kenapa indie? Kenapanya tuh sebenarnya nggak sengaja juga. Jadi kita tuh sebenarnya dulu ya mengajukan juga ke label major, tapi ya ditolak. Karena mungkin lagunya bahasa Inggris. Terus waktu itu pernah juga kita main di satu cafe gitu. Waktu itu aku memang sama Mas Reza dari 2004, dari awal terbentuk sampai kita keluar album tuh emang main di cafe reguler. Awal terbentuk resmi 2004. Iya. Tapi itu udah karya sendiri atau? Udah bikin karya sendiri. Tapi tetap kalau di kafe-kafe mereka tetap pengennya kan main top 40. Dan emang lagu kita juga belum banyak. Nah jadi ada satu momen di satu kafe yang mana di situ juga ada loyal customer gitu. Terus yang loyal customer kita bilang, Endah Reza, kamu bawain dong satu lagunya kalian gitu. Ini ada orang label, tapi nggak dikasih tahu label mana, aku juga nggak kenal waktu itu. Wah, ada orang label, ini seperti kayak mimpi menjadi nyata gitu ya. Yes gitu. All out. Iya, all out. Ya udah terus kita mainin lah lagu kita kan, jeng bahasa Inggris. Aku inget banget lagunya judulnya Living with Pirates. Habis itu selesai. Terus oke, terima kasih. Terus udah gitu dibilangin lagi, ayo main dong, mana lagunya, kata produsernya gitu. Terus aku bilang, oh itu tadi lagunya, oh bahasa Inggris, jualan aja di New York gitu. Langsung aku patah hati, kayak wah emang kayaknya nggak bisa nih kayaknya untuk bikin lagu itu. Take it, jualan di New York. Itu adalah profesi. Iya, but it's like kayak dari intonasi dan dari gesturnya udah completely penolakan gitu. Dan aku rasa kayak oh gitu, oh ya udah nggak apa-apa juga sih. Maksud aku kayak aku dan Reza terbiasa, maksudnya terbiasa menghadapi banyak penolakan karena sebelum itu pun juga sebenarnya udah sering banyak penolakan. Dan akhirnya waktu itu kita cuman berpikir gimana caranya supaya lagu kita sampai di publik, ada di toko CD, dan gimana caranya kita rekaman sendiri. Jadi emang uang hasil bertahun-tahun itu kita beliin harusnya kita sebenarnya 2008 tuh niatnya mau menikah. Tapi kemudian dihadapkan pilihan mau menikah atau bikin album dulu. Aduh. Jadi akhirnya pada saat itu kita memutuskan untuk mengambil uang tabungan nikah kami untuk
bikin untuk beli komputer yang tercanggih pada masa itulah, quad core. Tuh tahun 2008 udah quad core. Karena waktu itu kita akhirnya ketemu dengan Pak David Karto dari The Majors, dan beliau bilang ya udah kalau misalnya emang kalian mau, kita kerjasama aja, tapi memang kalian kalau bisa rekaman yang proper dan segala macam. Jadi ibaratnya beliau bilang supaya masternya jadi milik kami. Waktu itu kami nggak tahu sebenarnya ini purpose-nya apa dan gimana, tapi master itu apa? Master itu jadi milik aku? Iya, dan beliau cuma bilang nanti kita master license. Aku cuman kayak melihat ada good intention dan good will gitu daripada David Karto. Ya udah akhirnya kita memang ya udah nggak apa-apa deh, toh kita juga memang suka dengan ngulik-ngulik dan rekam anyway gitu. Akhirnya udah kita ambil aja uang tabungan nikahan kami itu yang sekian puluh juta itu untuk kayak beli CPU, quad core at that time, beli mikrofon, beli sound card yang lumayan pada saat itu, dan kita udah mikir ini kayaknya untuk investasi 5 tahun ke depan, jadi paling nggak kita udah nggak beli-beli equipment lagi lah, setidaknya kita udah bisa bikin 2-3 album dari sini gitu. Akhirnya udah kita bikin dan kita approach ke The Majors, David Karto, dan akhirnya dirilis. Sebenarnya akhirnya di situ kita baru tahu oh kita tuh indie gitu. Beneran, jadi kayak jadi waktu dia bilang nanti master ini, oh we're on our way to label. Iya, we're on our way to label. Indie Oh ini indie. Oh jadi sebenarnya kita punya master sendiri, master license. Ini nanti dipermain. Aku tuh sebenarnya kayak masih nggak ngerti. Cuman aku ngelihat Pak David tuh punya goodwill, dan dia tuh selalu bilang kamu nanti harus punya manajemen sendiri ya. Kita tuh cuman bantuin aja. Jadi bener-bener kayak sebenarnya itu godsend nggak sih memulai perjalanan? Itu dia. Aku tuh ngerasa kayak aku ngerasa bersyukur karena di perjalanan musikku mungkin memang nggak mudah, tapi selalu bertemu orang baik gitu, yang kayak ngasih jalan yang buat aku memang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Jadi emang aku tuh ternyata memang butuh dibentuk dan ditunjukkan jalan seperti ini gitu. Mungkin ceritanya akan berbeda kalau aku di label besar gitu, which is mungkin bagus juga. Hanya ternyata ada hal yang mungkin aku bisa maknai ketika misalnya aku berjuang dan kemudian aku ketemu dengan orang-orang ini gitu. Aku tetap merasa senang aja sih, meskipun mungkin nggak mudah, but I enjoy it somehow. Nggak tahu, ini aku sebagai orang luar mikirnya gini, jangan-jangan justru kalau ketemu label besar pada saat itu, dengan perkembangan yang sudah terjadi pada saat ini, untuk mempertahankan sustainability-nya, di mana kebanyakan lagu Enda dan Reza itu in English, itu belum tentu mereka bisa komit gitu loh. Si label besarnya. Jadi kayak pas awal pacaran, iya dia mau, kita mau, kamu keren, terus pas seiring jalan, kok karakternya tambah gini sih, udah nggak komit lagi dengan komitmen awal, sehingga nanti keteteran gitu loh. Padahal mimpi kalian ini menurut aku kan tidak boleh di-compromise gitu. Dan sebenarnya penolakan itu juga nggak terjadi di major label, di indie label juga. Jadi memang kayak memang ternyata dan di situ sebenarnya aku belajar bahwa mungkin penolakan itu terjadi bukan berarti musik kita nggak bagus kadang-kadang, but they don't know how to market it gitu. Mereka nggak tahu bagaimana untuk bisa memperkenalkan ini ke publik. Jadi kan sebenarnya ada niat baik juga ya, maksudnya ada satu kalau kita berbisnis itu adalah salah satu langkah yang tepat sebenarnya, karena itu nggak sesuai dengan marketnya mereka. Bahkan di indie label mungkin yang kita masuk indie label yang memang marketnya berbeda. Jadi memang kenapa akhirnya kita memilih untuk berjalan sendiri atau misalnya menanggap bekerja sama dengan The Majors adalah memang ternyata memang mungkin marketnya pas, dan kita juga nggak berkeberatan untuk kayak kita akan cari market sendiri nih gitu, dan nggak apa-apa juga meskipun itu akan mengambil waktu lama. Toh juga kan kita nggak cuma bikin 1-2 album, maunya terus melahirkan terus gitu, melahirkan terus, dan kita akan menjadi musisi seumur hidup kita. Jadi it's okay. Tapi kan perlu pendewasaan untuk itu. Di awal-awal kan dengan spirit I want my music untuk didengar orang, susah kan menerima penolakan. Maksudnya perlu satu proses pendewasaan untuk ini bukan penolakan. Kalau memang nggak pas, dia nggak ngerti cara market kita, kenapa kita yang harus berubah untuk itu kan? Iya, bener juga sih. Cuman emang pada dasarnya aku dan Reza tuh selalu yakin bahwa this is I don't know, every songwriters or every musician always have faith to their music gitu. Dan aku tuh merasa itu gitu.
kenapa waktu itu bahkan ada yang nyuruh bikin coba versi bahasa Indonesianya, aku nggak mau karena emang kurasa nggak tepat, ada message atau ada DNA yang nggak bisa diganti dari situ gitu. Dan kemudian ya aku ngerasa ketika aku punya percaya dengan karyaku gitu, aku yakin ada jalannya. Mungkin nggak besar gitu, atau mungkin gerenjel-gerenjer lubang-lubang, tapi ada jalan dan nggak apa-apa untuk ngejalanin. Toh juga setelah itu aku bikin lagu bahasa Indonesia, aku berkolaborasi dengan banyak orang. Tapi untuk setiap karya yang dihasilkan itu selalu punya marketnya, selalu punya caranya, Selalu punya tempat. selalu punya tempatnya. Selalu akan ada yang perlu karya yang kita hasilkan, Iya. kue yang kamu Bener. buat di rumah, Betul. puisi yang kamu pikir, ini apa sih cuma ditulis di bagian belakang buku. One day dia akan lahir dan akan mengubah hidup orang, Iya. menginspirasi. Betul. Gitu ya. Iya, meskipun misalnya nggak besar ya, maksudnya dalam arti Nggak massal, nggak nggak massal, massal. nggak massive. Tapi ketika kita menyadari bahwa musik adalah jalan hidup kita, dalam arti kita akan melakukan itu terus, ya nggak apa-apa. Iya. Karena memang it's only a part of our lives. Iya. Like the songs or the album is only a part of our history. Iya. Tapi ke depan kita akan terus bikin terus gitu, dan itu nggak pernah berhenti. Jadi aku pikir misalnya memang ternyata nggak semasif itu atau nggak semenyala itu, ya nggak apa-apa, but we still keep going on until the rest of our life gitu. Oh wow, ini penting. This is very powerful karena ya aku kalau untuk bicara ke musisi-musisi, saya yakin mereka ngerti apa yang kita sedang perbincangkan. Saya juga berbicara pada Anda yang mungkin adalah orang tua dari musisi muda, ya. You don't see it happening in your child right now, gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting adalah kita tetap believe in their talent. Kita tetap percaya pada bakat dan kemampuan yang mereka punya, apapun itu. Dalam hal ini kita bicara musik, gitu ya. Suatu saat kalau mereka konsisten, itu akan melahirkan sesuatu yang bisa serving their purpose, gitu ya. Tujuan mereka diciptakan di muka bumi ini tercapai. Exactly. Gitu. Dan semakin kesini kayak aku semakin menyadari bahwa being musician is not enough, but being a good human it's the most important thing. Jadi ketika kita menyukai apa yang kita suka, kayak misalnya aku suka musik dan ternyata musik itu bisa membawaku menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sebenarnya yang aku ambil gitu. Ya. Aku ambil itu karena dengan musik aku bisa berubah menjadi lebih baik. Aku bisa sharing sesuatu yang bermanfaat. Aku bisa ketemu orang-orang yang baik gitu. Dan I will do this by heart until the rest of my life, until the end of time, and trying to be a good person from time to time juga gitu. Dan itu adalah hal yang aku ambil dari awal gitu. Wow, ini jadi pengen tahu orang tuanya siapa dan keluarga. Karena kan pemikiran-pemikiran seperti ini tuh bisa bertumbuh dan ternutrisi dan kuat ketika ada support system yang mendukung, yang percaya, people you can come home to gitu. Resa sih. Ini Resa karena ya? Resa ya. Ini Resa ya? Resa has a big part of my life juga. Awalnya ini pertanyaan agak garing. Emang awalnya ketemu tuh gimana sih? Gitu. Jadi he was always a friend sebelum jadi pacar dan suami. Dan fun fact-nya ternyata kita dulu satu SMA. Dulu waktu di 34 dia malah main keyboard. Jadi I'm not quite interested dengan cowok main keyboard at that time. Cowok-cowok yang main keyboard, maaf bukannya ini tidak tertuju pada Anda, tapi kebetulan memang selera kami bukan cowok-cowok main keyboard. Oh, kamu sekarang menarik karena kamu pegang bass. Iya, itu dia. Kamu jadi keren gitu. Bahkan misalnya kalau salah satu dari kita nggak ada gitu, kita harus benar-benar siap untuk tetap bisa menjalankan ini gitu. Resa itu udah tertimpa prahara kan. Kita tuh sebenarnya bermain musik for living. Jadi kalau ada